Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Ako Rizaki. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Mataram. Saat ini saya akan melaksanakan video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas di dalam uji kinerja. Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah, anak-anak sekalian. Pagi hari ini luar biasa. Sebelum itu Pak Guru ingin kalian bahwa kita pada pagi hari ini kita akan berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran kita. Ya. Kata kelas pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Selanjutnya anak-anak sekalian, marilah kita membaca surah Al-Ma'un sebagai ayat pendek kita atau tadarus kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama, Pak Guru sudah ada di sini di depan ya. Tampilkan surah Al-Ma'un. Mari sama-sama. A'udzu Selanjutnya sebelum kita mulai, kita baca sholawat dulu agar lebih semangat ya. Siap? Siap. Ya, dan ikuti Pak Guru. Sallallahu
pada pagi hari ini yaitu tentang surah Al-Ma'un, ya. Alhamdulillah masuk semua ya. Pak Guru setelah absen tadi, anak-anak sekalian ternyata alhamdulillah rajin semua ya. Nah, ini Pak Guru akan tampilkan. Pertama adalah tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang surah Al-Ma'un, ya, dan kandungannya. Di mana surah Al-Ma'un ini anak-anak sekalian berbicara tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim itu akan menjadi perilakunya itu seperti apa, ya. Jadi itu yang ingin ya, kita lihat dulu sebentar ya. Di halaman meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah, terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar, melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar, mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar, menjelaskan isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar, menghubungkan ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar, mempraktikkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Baik anak-anak sekalian, ya di sini ya kita lihat ini tentang konsep atau bisa dibilang apa yang akan kita pelajari. Pertama ada surah Al-Ma'un. Terus kedua, apa yang kedua? Sebelah sana. Apa? Membaca surah Al-Ma'un. Terus? Mengartikan surah Al-Ma'un. Terus? Menghafal surah Al-Ma'un. Terus? Menulis surah Al-Ma'un. Terus? Pesan pokok surah Al-Ma'un. Nah, itu yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Baik. Nah, di dalam gambar ini anak-anak sekalian lihat ada gambar apa di sini? Yang pertama 1.2. Ada gambar apa? Apa? Orang mengaji. Anak-anak sedang mengaji. Yang kedua, Membantu orang. membantu orang, membantu fakir miskin. Nah, apakah kalian pernah melakukan kedua gambar ini? Pernahkah kalian melakukan kedua gambar ini? Pertama pernah, di gambar satu pernah kalian lakukan atau tidak? Betul. Yang kedua pernah? Di mana kalian lakukan? Di mana? Angkat tangan. Di mana? Di mana? Di rumah atau di sekolah? Di rumah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yaduqul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an Salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Selanjutnya kita membaca. Saya dengar Pak Guru dengar tadi hampir semua sudah hafal ya. Hafal tidak? Hafal. Ada yang tidak hafal? Ada tidak? Hafal semua? Hafal semua? Mana suaranya hafal atau tidak? Hafal atau
dulu. Luar biasa ya, bacaannya sudah bagus. Sudah. Natural wealth. Indonesia is not just one. Ya. Indonesia is a wonderland. Nah, luar biasa bacaannya tadi ya. Sekarang Pak Guru akan tunjukkan arti daripada surah Al-Ma'un itu. Ya, tolong perhatikan ya. Ini anak-anak sekalian, sebelum kita melihat artinya, Pak Guru akan memperlihatkan di sini ada beberapa hukum bacaan dari mim mati. Apa? Hukum mim mati atau mim sukun. Ya. Yang pertama ada namanya infak. Nah, coba dibaca semua. Atau mim sukun bertemu dengan huruf ayat ini, yaitu tentang surah Al-Ma'un tadi. Kita sekarang akan mengartikan daripada kata-kata atau ayat-ayat ini, kita akan artikan per kata. Yang pertama, aro'aita. Apa artinya? Yukazibu. Mendustakan. Fadzalika. Menghadis. Nyadu. Nah, jadi orang yang menghadis itu nyadu, ya, nyadu. Wala yabuddu, dan tidak menolong. Allazi orang Binti dengan agama atau agama. Allazi orangnya al-yatim, anak ya yatim. Terus alam To'ah, artinya adalah memberi makan.
mendustakan agama? Apa artinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Baik, itu ayat pertama. Sekarang ayat kedua. Coba dibaca artinya. Sekarang yang cowok baca artinya, yang cewek ayatnya. Coba yang cowok baca artinya. Sekarang dibalik. Dari atas. Baca artinya. Sekarang yang ketiga. Baik, terus yang kelima, ayat keempat. Terus salatnya. Terus lihat. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini ditanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Mau tahu siapa itu? Siapa? Apa? Pertama, kadzalika dia menghadik anak yatim. Jadi orang yang menghadik anak yatim itu termasuk orang-orang yang mengingkari agama atau mendustakan agama. Yang pertama tadi apa? Menghadik anak yatim. Apa? Terus wala yaquddu ala ta'amil miskin. Atau dia melarang orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Contoh, misalnya ini ada seorang yang minta-minta ke rumah, atau orang yang minta beras. Biasanya ada tidak? Ada tidak? Akhirnya ada orang yang bilang begini, jangan dikasih. Kenapa kamu kasih dia? Dia itu banyak uangnya. Padahal itu adalah orang miskin. Nah, maka orang seperti itu adalah orang yang termasuk mendustakan agama. Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah fawailul lil musallin. Apa itu? Kenapa orang yang sholat termasuk mendustakan agama? Padahal dia sholat kan? Apa kira-kira kenapa? Kenapa? Kita lihat jawabannya di sini. Alladzi
alladzina hum an sholatihim. Orang yang lalai di dalam sholat. Mana yang lalai dalam sholatnya? Contoh, ketika azan masih ngomong, main game, jadi dia tidak memindahkan atau tidak suka, bahkan kalau ada misalnya dia sudah nonton TV, ketika azan di TV pada waktunya sholat dia masih nonton TV, masih main game, masih dan sebagainya, padahal sudah waktunya sholat. Ada kira-kira yang seperti itu? Tidak ada. Alhamdulillah. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Apa artinya riya? Apa? Sombong. Terus apa lagi? Pamer. Terus apa lagi? Apa? Menghina orang lain. Sini. Saya punya mainan. Tahu tidak mainan saya itu? Saya sudah sedekahkan semua. Saya punya uang 20.000. Tadi saya sumbang di masjid. Hebat kan saya? Itu termasuk riya. Kenapa? Ingin mendapat Ingin mendapat apa orang yang riya itu? Ingin dipuji. Bukan karena Allah. Jadi dia berbuat baik karena ingin dipuji. Bukan karena Allah. Contoh sekarang, nak calon mentua andi wajib pacu. Calon mentua aja itu. Pacu rajin sembahyang, kan? Padahal terus kedua, mana itu yang lalai sholatnya? Uang sembahyang ini. Wah kina, iku apa ruang sejadah di kuah. Padahal wah mun doa. Dia hanya menaruhnya saja sejadahnya, tetapi dia pura-pura sudah sholat. Dikunci kamarnya dari dalam. Kemudian anak kaki sembahyang ina. Padahal dia sedang tidur. Itu disebut dengan lalai di dalam sholat. Terus pas ibunya sholat datang, dia langsung sholat. Rajin dia sholat. Itu sholat karena ibu, bukan karena Allah. Itulah yang disebut riya. Barangnya lain. Aku, ngebin sepatu. Lalu kesia ke sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah memberikan sepatu kepada teman saya. Diumumkan kepada Perdi agar Perdi rajin sekolah gitu. Sampai dia umumkan kemana-mana agar dia diketahui kebaikannya oleh orang lain. Itu niatan kalau dia orang yang riya. Baik anak-anak sekalian. Selanjutnya silahkan anak-anak sekalian ditulis dulu artinya. Tulis. Guru minta maju. Satu, dua, tiga. Mana Pak? Maju Pak. Ini mahal terpilih. Satu, maju. Ini lurus. Terus, dua, tiga. Lupa. Tepuk tangan dulu.
hitungan ketiga kalian balik ya. Beginikan dulu, beginikan, dibalik dulu, dibalik. Nah, masih begitu. Ngomong dulu, ngomong. Nah, sudah? Nah, balik begitu. Nah, hitungan ketiga kalian hadapkan ke depan ya. 1, 2, 3. Nah, terus. Sekarang baca. Dari sana. Terus. Alladzina hum yura'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'una al-ma'un. Tahu ya hadap. Terus. Terus. Fazalikal ladzi yad'u. Baik. Sekarang kita yang berada belakang ini akan menguruskan sesuai dengan urutan ayatnya. Bisa? Bisa? Nah, sekarang kalian 2, 4, 6, 7. Apa? Maksa. Terus? Sudah pas apa belum urutannya ini? Siapa yang pertama? Belum. Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Bisa dipasang. Ah, sudah pas apa belum ini? Betul. Betul. Coba kita baca sama-sama. Dari sana, bismillah. Pak Guru akan bagikan lagi. 1 di kelompok ini, 2, 3, 4 kelompok ini. Nah, masih ada 3 lagi. Ini 1 kelompok ini, 2. Nah, ini 3 yang di sini. Nah, sekarang coba baca. Kalau main jalan. Baca. Ah, mana arti yang di sini? Coba, ayo, siapa yang dapat artinya?
Betul tidak artinya ini? Coba dibaca sama-sama. Nah, kita foto nanti begini ya. Coba, coba. Ya, semua maju yang punya arti. Ayo, artinya maju. Kita baik, anak-anak sekalian. Nah, coba kita lihat yang pertama. Surah Al-Ma'un ya. Mana senyumnya? Kita ulang lagi sekali. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari, tepuk jari lima, bertepuk semua, duduk yang rapi dan sambil tersenyum, senyum. Baik. Anak-anak sekalian, kita sudah di penghujung pembelajaran kita. Tugas kalian besok, ya untuk dikumpulkan besok adalah satu. Ingat, satu. Tolong diingat. Satu, kalian akan mencari apa saja perbuatan baik yang menunjukkan bahwa lawan dari kata-kata seperti tadi. Satu, apa perbuatan buruk yang ada di dalam surat Al-Ma'un tadi apa? Satu, menghardik, melarang, menolong orang, lalai dalam, tiga, keempat, berbuat ria, terus enggan berbuat baik. Jadi ada menghardik anak yatim, melarang orang bersedekah atau berbuat baik kepada orang miskin. Yang ketiga, nah kan tidak bisa dia. Karena apa? Karena tidak apa yang ketiga? Lalai dalam. Yang keempat baik, sekarang yang pertama adalah menghardik. Kedua, kesimpulannya anak-anak sekalian, kesimpulannya adalah bahwa di dalam surat Al-Ma'un itu dijelaskan kepada kita semua, orang yang mendustakan agama itu adalah yang menghardik anak yatim, yang melarang memberi makan kepada fakir miskin, lalai dalam sholatnya, yang berbuat ria, dan enggan melakukan kebaikan. Nah, anak-anak sekalian, lagi kesimpulan tadi. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah satu, yaitu adalah hikmah dari surat Al-Ma'un itu. Satu, dia apa? Dilarang kita untuk menghardik anak yatim. Jangan menghalangi orang untuk memberi fakir miskin. Kedua, jangan sampai lalai di dalam. Jangan sampai kita sombong. Apa juga di
Al-Ma'un. Pertama, kalian jelaskan apa saja yang dilarang di dalam surat Al-Ma'un ini. Apa saja yang diceritakan di dalam surat Al-Ma'un ini. Kalian tuliskan di sini dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekali lagi sebelum kita akhiri, kita tepuk semangat dulu. Semua. Tepuk semangat. Kita masih di dalam materi tentang surat Al-Ma'un ini ya, belum selesai, sehingga akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Silakan ketua kelas, mana ketua kelas? Oh, itu ketua kelas ya. Ketua kelas Palembang.